Bayangkan seseorang dipukuli sampai wajahnya tidak bisa dibedakan lagi antara hidung dan pipinya. Tubuhnya tergeletak tak berdaya. Semua orang mengira dia sudah mati. Tapi hal pertama yang dia ucapkan ketika siuman bukan "tolong saya", bukan "siapa yang menyerang saya", tapi satu kalimat pendek yang mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Apa yang dia katakan? Simak sampai habis, karena kisah ini bukan sekadar sejarah. Ini adalah pelajaran tentang cinta yang sesungguhnya. Jangan lupa subscribe dan like channel YouTube Lentera Kisah agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah seperti ini setiap harinya. Aisyah menceritakan langsung peristiwa yang terjadi di masa-masa paling berat dalam sejarah awal Islam. Saat itu jumlah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru mencapai 38 orang. Hanya 38. Bayangkan, di tengah kota Makkah yang dipenuhi ribuan orang musyrik yang memusuhi Islam, kaum muslimin hanyalah sekelompok kecil yang nyaris tidak dianggap. Mereka belum punya kekuatan, belum punya perlindungan yang cukup, dan mereka selama ini beribadah dan berdakwah secara tersembunyi, menghindari konfrontasi terbuka. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak tahan dengan keadaan ini. Beliau terus-menerus mendesak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ingin Islam ditampakkan, ingin dakwah dilakukan secara terbuka dan terang-terangan di hadapan semua orang, bukan lagi bersembunyi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan penuh kebijaksanaan. Beliau berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kita ini masih sedikit." Artinya beliau khawatir jika muncul secara terbuka. Sementara jumlah mereka belum cukup kuat, maka kaum muslimin akan menjadi sasaran serangan yang berbahaya. Ini bukan pengecut. Ini adalah kebijaksanaan seorang pemimpin yang melindungi umatnya. Tapi Abu Bakar tidak menyerah. Beliau terus mendesak, terus memohon, terus meyakinkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengizinkan. Maka pada hari itu kaum muslimin berpencar di seluruh sudut Masjidil Haram. Setiap orang berdiri di dekat keluarga atau sukunya masing-masing. Ini adalah strategi agar mereka tidak mudah diserang sekaligus dan ada yang bisa saling melindungi. Lalu Abu Bakar berdiri. Beliau berdiri di hadapan manusia sebagai khatib, sebagai orang yang akan berbicara. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di sisinya. Inilah momen bersejarah itu. Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi orang pertama dalam sejarah Islam yang berdiri di depan khalayak ramai dan secara terbuka menyerukan manusia untuk beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Khutbah pertama dalam Islam, dan Abu Bakarlah yang menyampaikannya. Tapi reaksi kaum musyrikin tidak butuh waktu lama. Begitu Abu Bakar mulai berbicara, kemarahan mereka meledak. Mereka menyerbu, mereka menyerang Abu Bakar dan kaum muslimin yang ada di seluruh sudut masjid. Terjadilah pemukulan yang sangat keras dan brutal di mana-mana. Masjidil Haram yang seharusnya menjadi tempat suci, hari itu berubah menjadi arena kekerasan. Dan yang paling parah menimpa Abu Bakar. Beliau dipukuli dengan sangat kejam, ditindih, diinjak-injak, diperlakukan seperti bukan manusia. Lalu datanglah seseorang yang disebut dalam riwayat ini sebagai orang fasik, yaitu Utbah bin Rabi'ah. Dia mendekati Abu Bakar yang sudah tergeletak di tanah, lalu mulai memukuli wajah Abu Bakar menggunakan sandal tebal yang bersol keras. Dia memukul berulang-ulang tanpa henti, bahkan sambil menggesekkan sandal itu ke wajah Abu Bakar dengan penuh kebencian, sementara Abu Bakar sudah tidak berdaya terlentang di atas tanah. Pukulan demi pukulan, gesekan demi gesekan, sampai wajah Abu Bakar sudah tidak bisa dikenali lagi. Hidungnya, pipinya, semua lebam dan hancur. Orang yang melihatnya tidak bisa membedakan mana hidung, mana wajahnya. Di tengah kekacauan itu, kabar tentang apa yang menimpa Abu Bakar terdengar oleh Bani Taim. Bani Taim adalah kabilah atau suku tempat Abu Bakar berasal. Begitu mereka mendengar salah satu putra terbaik mereka dipukuli hampir mati, mereka langsung berlari menuju masjid. Mereka datang bergegas dengan amarah yang membara. Kedatangan Bani Taim membuat kaum musyrikin mundur dan buyar. Abu Bakar pun berhasil dibebaskan dari kepungan mereka. Lalu Bani Taim mengangkat tubuh Abu Bakar yang sudah tak berdaya itu, membungkusnya dengan kain, dan membawanya pulang ke rumah. Mereka membawanya seperti membawa orang yang sudah tidak ada harapan hidupnya. Dan memang di dalam hati mereka, keyakinan itu sudah runtuh. Mereka hampir memastikan bahwa Abu Bakar tidak akan selamat.
kondisinya terlalu parah. Wajahnya hancur, tubuhnya lemah tak bergerak. Setelah mengantar Abu Bakar pulang, Bani Taim kembali ke masjid dan di sana mereka mengucapkan sumpah yang tegas. Mereka berkata, "Demi Allah, jika Abu Bakar meninggal, kami pasti akan membunuh Utbah bin Rabi'ah sebagai balasannya." Ini bukan sekadar ancaman kosong. Dalam budaya Arab saat itu, sumpah seperti ini adalah sesuatu yang sangat serius. Darah harus dibalas darah, nyawa harus dibalas nyawa. Dan Bani Taim sudah bertekad bulat. Kemudian mereka kembali lagi ke sisi Abu Bakar. Abu Quhafah, ayah Abu Bakar, dan para anggota Bani Taim terus berbicara kepadanya, memanggil-manggil namanya, mengajaknya berbicara, berharap ada respons. Dan perlahan akhirnya Abu Bakar menjawab. Beliau merespons, beliau sadar. Semua orang di ruangan itu pasti merasakan lega yang luar biasa. Abu Bakar masih hidup. Tapi kemudian, di penghujung hari itu, saat kondisinya sedikit membaik dan beliau sudah bisa berbicara, kalimat pertama yang keluar dari mulut Abu Bakar bukan tentang rasa sakitnya, bukan tentang siapa yang menyerangnya, bukan tentang pembalasan dendam. Kalimat pertama yang beliau ucapkan adalah, "Apa yang terjadi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Hanya itu, hanya satu pertanyaan, tapi pertanyaan itu mengatakan segalanya tentang siapa Abu Bakar sebenarnya. Orang-orang yang ada di sana terkejut. Mereka merasa tidak nyaman dengan pertanyaan itu. Mereka menyentil Abu Bakar dengan lidah mereka. Maksudnya mereka mencela dan menegurnya, seolah berkata, "Lihat kondisimu sendiri dulu, jangan memikirkan orang lain." Mereka menganggap Abu Bakar terlalu keras kepala, terlalu fanatik terhadap Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka berkata kepada ibunya, Ummu Al-Khair, "Coba kamu lihat, berikan dia sesuatu untuk dimakan atau diminum." Mungkin mereka berharap dengan makan dan minum, Abu Bakar bisa melupakan pertanyaan itu dan fokus memulihkan dirinya. Maka ketika ibunya akhirnya bisa berduaan dengan Abu Bakar, sang ibu dengan penuh kasih sayang terus membujuknya, menawarkan makanan, menawarkan minuman, tapi Abu Bakar hanya mengulang satu pertanyaan yang sama, terus dan terus. Apa yang terjadi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ibunya Ummu Al-Khair akhirnya menjawab jujur. Beliau berkata, "Demi Allah, aku tidak tahu apa-apa tentang sahabatmu itu." Mendengar jawaban itu, Abu Bakar langsung berkata, "Kalau begitu, pergilah ke rumah Ummu Jamil binti Al-Khattab dan tanyakan kepadanya tentang beliau." Ummu Jamil yang dimaksud di sini adalah saudara perempuan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang wanita muslimah yang sudah memeluk Islam saat itu, meskipun imannya masih dijaga dalam kerahasiaan demi keselamatan. Maka ibunya Abu Bakar pun pergi. Beliau menemui Ummu Jamil dan menyampaikan pesan anaknya. "Abu Bakar mengirimku untuk bertanya kepadamu tentang Muhammad bin Abdullah." Ummu Jamil langsung waspada. Beliau tidak tahu persis siapa ibu Abu Bakar ini, apakah bisa dipercaya atau tidak. Maka beliau menjawab dengan hati-hati, "Aku tidak kenal Abu Bakar, aku juga tidak kenal Muhammad bin Abdullah." Tapi kemudian beliau menambahkan, "Tapi kalau kamu mau, aku bisa ikut bersamamu menemui anakmu." Maka Ummu Jamil ikut bersama ibu Abu Bakar. Dan ketika mereka tiba, Ummu Jamil melihat Abu Bakar tergeletak dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, lemah, terluka parah, nyaris tidak bergerak. Ummu Jamil tidak bisa menahan dirinya. Beliau langsung menangis dan berteriak dengan keras. Dan beliau berkata dengan penuh emosi, "Demi Allah, kaum yang telah melakukan ini kepadamu adalah kaum yang fasik dan kafir. Dan aku sungguh berharap Allah akan membalas mereka semua atas apa yang mereka perbuat." Tapi Abu Bakar bahkan dalam kondisi separah itu tetap hanya punya satu hal di pikirannya. Beliau bertanya lagi, "Apa yang terjadi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Ummu Jamil menoleh. Beliau melihat ibu Abu Bakar masih ada di dekat situ. Maka beliau berkata pelan kepada Abu Bakar, "Ibumu bisa mendengar." Abu Bakar mengerti maksudnya. Beliau menjawab, "Tidak masalah, tidak ada bahaya darinya." Barulah Ummu Jamil menjawab dengan lega, "Beliau selamat dan dalam keadaan baik." Abu Bakar bertanya lagi, "Lalu sekarang beliau ada di mana?" Ummu Jamil menjawab, "Beliau ada di rumah Al-Arqam." Dan disinilah momen yang paling menggetarkan hati. Abu Bakar dalam kondisi tubuh yang hancur lebur, wajah yang sudah tidak bisa dikenali, bahkan mungkin belum sempat minum seteguk air pun sejak dipukuli, langsung mengucapkan sumpah yang luar biasa. Beliau berkata,
Demi Allah, aku tidak akan menyentuh makanan dan tidak akan meminum minuman apapun sampai aku bisa menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, inilah Abu Bakar As-Siddiq. Maka mereka pun menunggu sampai keadaan tenang, menunggu sampai orang-orang sudah tidak lagi berkeliaran di luar. Karena perjalanan ke rumah Al-Arqam bukan perjalanan yang aman. Kaum musyrikin masih dalam keadaan marah dan membawa Abu Bakar yang terluka parah keluar rumah di siang hari adalah risiko yang terlalu besar. Maka ketika malam sudah turun, ketika suasana sudah hening, ketika langkah-langkah kaki di jalanan sudah tidak terdengar lagi, barulah mereka bergerak. Ummu Al-Khair, ibu Abu Bakar, menopang tubuh anaknya. Abu Bakar yang biasanya gagah dan kuat malam itu harus bersandar pada pundak ibunya sendiri. Selangkah demi selangkah, perlahan. Dalam kegelapan malam Makkah, mereka berjalan menuju rumah Al-Arqam. Dan ketika pintu rumah Al-Arqam akhirnya terbuka dan Abu Bakar masuk ke dalamnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung melihatnya. Bayangkan momen ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling mulia yang pernah menginjakkan kaki di bumi ini, begitu melihat kondisi sahabat tercintanya, langsung bergerak. Beliau langsung menghampiri Abu Bakar dan membungkuk memeluknya. Beliau mencium Abu Bakar dengan penuh kasih sayang, bukan sekali tapi berkali-kali. Dan seluruh kaum muslimin yang ada di dalam rumah itu pun ikut mengerumuni Abu Bakar. Mereka semua merasa terharu melihat kondisi orang yang telah berkorban begitu besar demi Islam dan demi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sangat tersentuh, sangat terguncang hatinya melihat apa yang dialami oleh sahabatnya itu. Beliau menangis, air mata beliau mengalir karena rasa cinta dan rasa kasih yang begitu dalam kepada Abu Bakar. Lalu Abu Bakar yang tubuhnya masih penuh luka, yang wajahnya masih lebam dan hancur, yang bahkan belum mau makan dan minum sejak pagi, justru berusaha menghibur. Beliau berkata dengan suara lemah tapi penuh ketulusan, "Demi ayah dan ibuku, wahai Rasulullah, jangan khawatirkan aku. Aku baik-baik saja. Yang ada padaku hanyalah bekas yang menimpa wajahku dari orang-orang itu." Subhanallah. Dipukuli sampai hampir mati, tapi yang pertama beliau ucapkan justru menenangkan orang yang beliau cintai. Inilah akhlak Abu Bakar. Inilah kedalaman cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian Abu Bakar melanjutkan, ada satu hal lagi yang beliau ingin sampaikan. Satu permintaan yang beliau bawa ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di momen yang paling mengharukan itu. Beliau berkata, "Dan ini adalah ibuku. Beliau adalah seorang ibu yang sangat menyayangi anaknya. Engkau adalah orang yang diberkahi Allah. Maka semoga Allah berkenan menyelamatkannya dari api neraka melalui dirimu, ya Rasulullah." Di tengah kondisi tubuhnya yang hancur, di tengah rasa sakit yang luar biasa, Abu Bakar tidak meminta kesembuhan untuk dirinya, tidak meminta perlindungan untuk keselamatannya. Yang beliau minta adalah keselamatan ibunya di akhirat. Maka Rasulullah yang hatinya sudah penuh dengan rasa cinta dan haru saat itu langsung berdoa untuk sang ibu. Beliau mendoakan Ummu Al-Khair dengan penuh kelembutan. Kemudian beliau mengajaknya masuk Islam, menyampaikan dakwah kepadanya dengan cara yang paling indah. Dan Ummu Al-Khair pun menyambut seruan itu. Beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Malam itu di dalam rumah Al-Arqam yang sederhana, di bawah langit Makkah yang gelap, terjadi sesuatu yang sangat indah. Seorang anak yang hampir mati demi mempertahankan imannya, justru menjadi jalan bagi ibunya untuk mendapatkan hidayah dan keselamatan. Wahai saudara-saudaraku sekalian, kisah ini bukan sekadar cerita masa lalu. Ini adalah cermin yang ditunjukkan kepada kita semua hari ini. Abu Bakar mengajarkan kita bahwa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya bukan cinta yang hanya ada di bibir, bukan cinta yang hanya muncul di saat nyaman dan aman, tapi cinta yang tetap berdiri tegak bahkan ketika tubuh sudah terluka, bahkan ketika nyawa sudah di ujung tanduk. Abu Bakar mengajarkan kita bahwa pertanyaan terpenting dalam hidup bukan tentang diri kita sendiri, tapi tentang bagaimana keadaan orang yang paling kita cintai karena Allah. Dan Abu Bakar mengajarkan kita bahwa di antara amal terbaik yang bisa kita lakukan di dunia ini adalah menjadi jalan hidayah bagi orang-orang yang kita sayangi, termasuk orang tua kita. Semoga kisah ini menjadi cahaya bagi kita semua. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kesetiaan,
keberanian, dan ketulusan Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mencintainya dan Rasul-Nya dengan cinta yang sesungguhnya. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan simpan sendiri. Bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai. Karena boleh jadi satu kisah yang kamu bagikan hari ini menjadi sebab seseorang mendapat hidayah. Dan itu adalah amal jariah yang pahalanya terus mengalir untukmu. Tulis juga di kolom komentar, bagian mana dari kisah ini yang paling menyentuh hatimu? Kami ingin mendengarnya. Ini adalah Lentera Kisah, menerangi hati dengan cahaya sejarah. Sampai jumpa di kisah berikutnya.